Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini adalah pertemuan yang ke-14 dari pembahasan tentang kitab Tuhfah As-Saniyah, penjelasan tentang Muqaddimah Al-Jurumiyah karya Muhammad Muhyiddin bin Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala. Dan di pertemuan yang ke-15 ini kita akan membahas tentang definisi al-bina secara etimologi dan secara terminologi. Berkata al-muallif rahimahullah taala, yaitu Ibnu Ajurum, Muhammad Muhyiddin, kata beliau, wa yuqabilu al-i'rab al-bina'u, dan lawan dari al-i'rab adalah al-bina. Kita sudah di pertemuan yang sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang al-i'rab, yaitu taghyiru awakhir al-kalim li ikhtilafi awamil ad-dakhilati 'alayha lafdan atau takdiran. Ya, yaitu perubahan keadaan akhir satu kata disebabkan karena perbedaan amil yang masuk kepadanya, ya, baik secara lafaz ataupun secara takdir. Maka sekarang kita akan membahas lawan dari al-i'rab tersebut, yaitu al-bina. Kata beliau, wa yattadihu kullu wahidin minhuma tamam al-ittidahi, dan akan sempurna setiap satu dari keduanya, ya, dan akan jelas setiap satu dari keduanya tamam al-ittidahi, dengan kesempurnaan penjelasan. Ya, maksudnya di sini yaitu kesempurnaan dari keduanya, salah satu dari keduanya itu yaitu keduanya di sini adalah i'rab dan bina. Artinya bina itu, ya, akan jelas penjelasannya dengan sempurna penjelasannya. Ya. Demikian juga i'rab juga akan jelas. Ini salah satu dari keduanya akan jelas penjelasannya dengan sempurna penjelasannya. Bisa babi bayanil akhari, dengan sebab penjelasan yang lainnya. Artinya adalah karena al-bina dan al-i'rab ini adalah merupakan sesuatu yang berlawanan. Ketika penjelasan salah satu dari keduanya itu sempurna, maka akan sempurna pula penjelasan dari yang merupakan lawannya. Ya, artinya ketika seseorang itu dia memahami tentang i'rab, maka dia akan memahami tentang al-bina. Ketika seorang itu dia memahami tentang bina, maka dia akan memahami tentang i'rab. Kesimpulannya adalah segala sesuatu yang saling berlawanan, ketika salah satunya dipahami dengan sempurna, maka lawannya pula akan terpahami dengan sempurna. Kapan tidak paham atau tidak sempurna pemahaman terhadap sesuatu tersebut, maka tentunya lawannya pula dia tidak akan pahami secara sempurna. Ya, kita kasih contoh yang lain adalah seperti perkara yang saling bertentangan, yaitu antara kesyirikan dan tauhid. Seseorang itu dia bisa memahami tauhid ini dengan sempurna ketika dia memahami kesyirikan itu dengan sempurna. Demikian pula sebaliknya, seseorang itu dia bisa memahami kesyirikan itu dengan sempurna ketika dia memahami tauhid itu dengan sempurna. Dan seseorang itu tidak akan mampu memahami tauhid kecuali dia memahami kesyirikan. Demikian juga seseorang tidak akan mampu memahami kesyirikan kecuali dia memahami tauhid. Nah, demikian juga tentang perkara al-i'rab wal bina. Seorang tidak bisa memahami al-bina ketika dia memahami al-i'rab, karena ini sesuatu yang berlawanan. Dan seorang itu akan memahami al-i'rab ketika dia memahami al-bina. Makanya di sini beliau katakan wa yuqabil al-i'rab al-bina'u, dan lawan dari al-i'rab itu adalah al-bina. Dan al-i'rab sudah kita jelaskan. Dan kata beliau wa yattadihu kullu wahidin minhuma tamam al-ittidahi bisababi
bayanil akhari. Dan akan jelas setiap satu dari keduanya dengan sempurna penjelasan, dengan sempurna kejelasan, disebabkan karena penjelasan yang lain. Penjelasan lainnya. Artinya akan sempurna penjelasan tentang al-i'rab. Akan sempurna penjelasan tentang al-i'rab disebabkan karena menjelaskan lawan daripada al-i'rab, yaitu al-bina. Paham ya? Wa qad taraka al-muallifu bayan al-bina'i. Kata Muhammad Muhyiddin, dan sungguh al-muallif telah meninggalkan penjelasan tentang al-bina. Yang dimaksudkan dengan al-muallif sini adalah Ibnu Ajrum, yaitu penulis kitab Muqaddimah al-Jurumiyah. Jadi kata beliau, sungguh mu'alif telah meninggalkan penjelasan tentang bina, karena bina tidak disebutkan di dalam matan Muqaddimah al-Jurumiyah. Kata beliau, wa nahnu nubayyinuhu laka, dan kami akan menjelaskan kepadamu ala tariqati allati bayyana biha al-i'rab, dan kami akan menjelaskan kepadamu tentang al-bina tersebut dengan cara di atas cara yang telah kami jelaskan dengannya al-i'rab. Artinya kami akan menjelaskan kepadamu tentang al-bina sebagaimana kami menjelaskan kepadamu tentang al-i'rab. Kemudian kata beliau, lil bina'i, beliau mulai menjelaskan. Lil bina'i ma'nayan. Al-bina itu memiliki dua makna. Ahaduhuma lughawiyun. Yang pertama adalah lughawiyun, secara etimologi. Makna secara etimologi. Definisi secara etimologi. Wal akharu istilahiyun. Dan yang kedua adalah secara istilah, yaitu secara terminologi. Kemudian kata beliau, fa amma ma'nahu fil lughah, adapun maknanya dia secara lughah, secara etimologi, fa huwa, yaitu ibaratun an wad'i syai'in ala syai'in, yaitu ungkapan dari peletakan sesuatu di atas sesuatu. Jadi meletakkan sesuatu, suatu ungkapan meletakkan sesuatu di atas sesuatu. Ini benar. Ini namanya al-bina secara bahasa, secara etimologi. Ala jihatin yuradu biha ats-tsubut wal luzum. Dari sisi yang diinginkan dengannya, yaitu meletakkan sesuatu di atas sesuatu di situ, adalah ats-tsubut wal luzum, yaitu kokohnya dia dan tetapnya dia. Artinya ketika dia sudah diletakkan seperti itu, tidak akan berubah-ubah dia. Apapun yang datang kepadanya, yang akan merubah dia, tidak akan dia berubah. Itu maknanya dia. Dia terus menerus seperti itu. Itu namanya al-bina secara etimologi. Kata beliau, wa amma ma'nahu fil istilahi. Adapun maknanya dia secara istilah, yaitu secara terminologi, fahuwa, yaitu luzumu akhiri atau luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan, yaitu tetapnya keadaan akhir kata pada satu keadaan. Artinya dia tetapnya satu keadaan akhir kata, ya, tidak berubah-ubah. Li ghairi amilin, ya, bukan karena sebab amil, wala i'tilalin, bukan juga karena al-i'tilal, karena adanya huruf illah. Jadi artinya adanya amil ataupun tidak, dia tetap seperti itu, tetap dalam satu keadaan akhir katanya dia, keadaan akhir kalimat tersebut, kata tersebut, ya. Dan juga mau ada huruf illah ataupun tidak, tetap seperti itu akhir katanya tersebut. Huruf illah, huruf terakhirnya huruf illah atau tidak, sama dia tetap akan seperti itu, tidak akan berubah-ubah. Itu namanya secara istilah. Kata beliau, wa min hadzal ittidahi,
Ya. Wa min hadzal idahi, dan dari penjelasan ini ta'lamu anna alqabal bina'i arba'atun atau arba'atan, maka engkau mengetahui bahwasanya alqab itu gelar-gelar atau tanda-tanda albina, ciri-ciri albina atau albina itu ada 4. Yang pertama adalah as-sukun, sukun. Nanti akan dijelaskan apa itu sukun. Yang kedua adalah wal kasru, kasrah. Nanti akan dijelaskan. Yang ketiga adalah wal dhammu, itu dhamma, akan dijelaskan juga insyaallah. Kemudian wal fathu, yang keempat adalah al fath, fathah, fathah. Iya. Dan kata beliau wa ba'da bayani kulli hadhil asya'i, dan setelah penjelasan setiap sesuatu ini, la ta'suru 'alaika ma'rifatal mu'rabi wal mabni. Maka setelah penjelasan setiap dari sesuatu ini, maka tidaklah sulit bagi engkau untuk mengetahui i'rab dan bina. Setelah penjelasan ini engkau tidak susah untuk mengetahui i'rab dan bina, untuk memahami dengan pemahaman yang benar tentang al-i'rab dan pemahaman yang benar tentang al-bina. Fa inna al-mu'raba, karena sesungguhnya al-mu'rab itu adalah ma taghayyara halu akhirih lafdan atau takdiran, yaitu apa-apa yang berubah keadaan akhirnya secara lafaz ataupun secara takdir, bisa babi taghyiril awamil, disebabkan karena perubahan amil. Artinya berubah amil, dia juga berubah. Ya, secara lafaz ataupun secara takdir. Wal mabni, sedangkan bina mabni adalah ma luzumu atau ma lazima akhiruhu halatan wahidan. Itu apa-apa yang telah tetap akhirnya dia dalam kondisi satu keadaan. Artinya keadaan akhirnya dia tetap dengan satu keadaan. Li ghairi amilin, tidak akan berubah karena berubahnya amil. Wala tilalin, dan juga tidak akan berubah karena huruf illa. Ya. Ini definisi al-bina secara etimologi dan secara terminologi. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika Anda memandang video ini bermanfaat, maka jangan lupa di subscribe ya, supaya Anda tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.